Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dengan kami GBI Green Garden. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pagi hari ini, Dia siap menjamah setiap hati yang terbuka. Oleh karena itu, singkirkan setiap gangguan dan fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan kami pelayanan online GBI Green Garden. Dan pada hari ini kami rindu untuk mengajak Bapak Ibu semua bersekutu dalam hadirat Tuhan. Dan kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan lewat apa yang boleh kita alami selama seminggu ini. Bahkan selama masa pandemi ini, kita boleh lihat tangan penyertaan Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kita. Kita boleh lihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan kalau pada saat hari ini kita boleh ada percaya sama janji Tuhan, belajar taat dengan firman Tuhan, dan kita pastikan kalau ada campur tangan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berikan ucapan syukur kita yang terbaik buat Allah kita. Kita naikkan penghormatan kita yang terbaik buat Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Ini syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Yesus, Kau segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau Allah Bapa yang paling mengerti segala yang boleh terjadi Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan, terus berharap dan bersandar sama Tuhan lewat segala apapun yang terjadi Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini doa kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan, dan kami berharap bersandar sama Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yes
kuasa-Mu Tuhan. Buat kami terus berharap sama Tuhan. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau ikuti. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Selalu katakan, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia, ini janji kami, ini doa kami, ini seruan kami Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah kami yang setia. Kekuatan kami, kota benteng kami, hanya pada-Mu Tuhan. Dasar kami terus berharap hanya Kau. Terima kasih, oh Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kau baik Tuhan. Di setiap waktu kami Tuhan, kami tahu kepada siapa kami boleh berharap Tuhan. Dan di hari-hari kami tahu Tuhan, Kau Allah yang memegang tangan kami, gak membiarkan kami jatuh tergeletak ya Bapa. Dan waktu pagi hari ini kami menaikkan syukur kami menaikkan penyembahan kami. Kami mau bilang Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang gak pernah habis di hidup kami. Terima kasih kalau kami terus boleh berharap di tengah ketidakpastian di hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang memegang setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah taat dan setia ya Tuhan. Dan itu yang kami mau lakukan ya Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang gak pernah habis di hidup kita. Itu yang hari-hari ini harus kita lakukan, harus kita perkatakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar kita mau memuji Tuhan. Ada satu pujian lama yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu, dan mari hari ini kita mau nyanyikan sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama sebab Dia hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun di rumah boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Kubur kosong membuka
hidup, dan itulah alasan kita boleh percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita seutuhnya, biar sungguh-sungguh waktu firman Tuhan disampaikan. Hari-hari ini kita boleh kuat oleh karena perkataan Tuhan, dan itu boleh menguatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami buat kami terima firman-Mu, kami terima janji-janji-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami nantikan janji Allah di hidup kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. For in His way He will provide at just the perfect time. Everything that's good and right. For in His way He will provide to bless this life of mine. Mari musik mainkan pujian ini. Firman Tuhan katakan, Dia akan mencukupi segala keperluan kita. Dia akan menyediakan semuanya pada waktu yang tepat, yang terbaik buat kita. Dan hari-hari ini kita belajar menantikan janji Tuhan di kehidupan kita. Katakan yang ku tahu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi katakan, Yang ku tahu Dia kerjakan
Yesus. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Besar kepada kita. Tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar
dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun saat ini berada, semua kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya bahwa hari ini ketika kita masuk dalam ibadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah melewati 8 bulan dan kita sudah memasuki di bulan yang ke-9 Saudara. Saya percaya ada banyak hal yang kita sudah alami sepanjang kita ada di rumah. Ada banyak orang yang hari-hari ini sedang mengalami terpaksa harus tinggal di rumah, bekerja di rumah. Bahkan sebagian mungkin ada yang kehilangan mata pencaharian. Tapi pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara supaya setiap kita, pandangan kita, fokus kita bukan pada masalah tapi kepada Tuhan sendiri. Karena kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tema khotbah pagi hari ini adalah siap sedia. Saya akan bacakan beberapa ayat biar ini menjadi ayat perenungan, ayat emas bagi kita, dan ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dengan jelas berkata hendaklah kamu juga siap sedia. Saudara siap atau tidak siap, percaya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti datang saudara. Dan kalau kita perhatikan, ada 2 pasal di dalam Alkitab yang menceritakan, ya, Matius 24 itu menceritakan bagaimana peristiwa tanda-tanda kedatangan anak manusia. Lalu ayat pasal 25-nya itu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, saudara. Saudara, mari perhatikan beberapa ayat di dalam Alkitab. Matius 24 itu menceritakan, yang pertama dikatakan nanti akan muncul Mesias palsu, saudara. Akan terjadi penyesatan di mana-mana. Kalau saudara lihat hari-hari ini tidak ada yang tertutup saudara. Di media sosial kita melihat ada orang-orang yang sedang berusaha hari-hari ini ingin menyesatkan iman orang percaya. Mereka sedang menggugat keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah tanda bahwa kedatangan anak manusia itu sudah ada di depan kita. Sudah sangat singkat saudara. Lalu dikatakan ada deru perang. Di mana-mana hari-hari ini kita perhatikan perang dan perang bangsa itu bangkit melawan bangsa, saudara. Lalu akan terjadi gempa bumi. Ini kualitas dan kuantitasnya hari-hari ini terjadi luar biasa, saudara. Daya hancurnya itu luar biasa, terjadi kelaparan di mana-mana. Dan kita lihat apa yang terjadi gara-gara COVID-19. Ada begitu banyak orang yang sedang kelaparan hari-hari ini. Mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka nggak tahu mau bikin apa. Tapi inilah tanda di mana Tuhan berkata bahwa kedatangan anak manusia itu akan didahului dengan tanda-tanda seperti ini. Lalu dikatakan akan terjadi orang-orang yang murtad. Kasih manusia itu semakin dingin. Kalau saudara perhatikan tiap hari kita disodorkan dengan hal-hal yang sangat menakutkan hari-hari ini. Orang begitu mudah membunuh orang lain, saudara. Itu sangat mengerikan hari-hari ini. Saya berdoa, biar waktu kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita sembari cek kembali. Apakah kasih kita sudah mulai dingin, saudara? Lalu dikatakan, Injil akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Ke seluruh bangsa. Dulu orang berpikir bagaimana caranya.
Rasanya sulit dibayangkan untuk menjangkau orang-orang yang di pulau paling jauh, di daerah-daerah pelosok yang paling jauh. Rasanya sulit untuk menjangkau Injil. Tapi dengan kondisi sekarang, perubahan begitu cepat sekali, orang-orang bisa mendengar berita Injil, kabar baik, itu sampai ke daerah-daerah yang paling jauh, yang sulit untuk dijangkau pada hari-hari yang lalu. Dan Tuhan berkata, kalau Injil sudah diberitakan sampai ke seluruh bangsa, ke ujung-ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. Saudara, saya mau ajak saudara pagi hari ini, jangan hanya fokus kepada masalah, kepada apa yang sedang terjadi dalam diri kita, tapi mari kita perhatikan tanda-tanda zaman. Beberapa waktu yang lalu ada seminar bagaimana seorang pembicara berkata, ada sesuatu yang sangat menakutkan, nanti orang akan diberikan pengetahuan yang sangat pintar sekali dan akan ditanam di otak manusia. Ada chip yang kecil, sehingga itu sesuatu yang menakutkan. Orang gak perlu belajar banyak, tapi seluruh pengetahuan itu bisa diinjek ke otak manusia. Bahkan nanti diperkirakan robot itu bisa mengendalikan manusia. Dan kita berdoa, ketika masa-masa sulit itu terjadi, semua kita masuk dalam pengangkatan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Matius 25, itu ada 3 cerita di dalam Alkitab. Yang pertama berbicara tentang 10 gadis, yang 5 gadis itu bijaksana, yang 5 itu bodoh. Lalu yang kedua diceritakan bagaimana ada seorang tuan yang pergi jauh dan meninggalkan talenta, kepercayaan. Yang terakhir itu berbicara tentang penghakiman terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ini adalah cara yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, supaya ketika Yesus datang, semua kita masuk dalam pengangkatan. Saya akan bacakan, mari perhatikan Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, saya akan bukakan firman Tuhan ini, Matius 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Saudara, mari buka Alkitab saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Lalu ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Kalau Bapak Ibu Saudara baca sampai akhir cerita ini, mereka sama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Mereka sama-sama punya pelita, saudara. Tapi yang bijaksana, dia memiliki pelita yang terus menyala dan memiliki cadangan minyak yang penuh di dalam buli-buli. Sementara yang bodoh itu cuman pegang pelita dan dia tidak punya minyak. Dan sama-sama tertidur, kata Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ini peringatan bagi setiap kita. Jangan sampai kita tertidur. Secara rohani, kita harus tetap siap sedia. Saudara, dikatakan bahwa 5 gadis yang bijaksana, dia pelitanya tetap menyala, saudara. Ketika ada suara yang berkata mempelai laki-laki datang, mempelai laki-laki datang, mereka segera bangun dan mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Tapi yang bodoh, pelitanya mulai padam dan dia tidak punya minyak dalam buli-buli. Dan dia berusaha untuk pinjam. Ketika dia pergi, pintu sudah tertutup. Saudara, yang pertama, Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa di depan ini ada pengangkatan gereja. Setiap kita harus pastikan bahwa pelita kita itu tetap menyala dan buli-buli di dalamnya ada minyak yang penuh. Saudara, artinya apa, saudara? Tuhan mau setiap kita hari-hari ini
terus menerus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita harus selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, jangan sampai apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita itu membuat kita tertidur, kita capek dengan keadaan yang ada. Mungkin juga itu bicara tentang pekerjaan kita atau usaha kita, atau mungkin pelayanan. Kita capek dalam pelayanan. Tanpa kita sadari, pelita kita mulai padam. Minyak kita habis. Tuhan mau hari-hari ini, sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di Yohanes 6 di bagian yang terakhir. Ketika Yesus melakukan mujizat, 5 roti 2 ekor ikan. Orang-orang berusaha untuk menarik dia. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus menarik diri. Dan dia bersendirian dengan Bapa di sorga. So dengar baik-baik. Pekerjaan, usahamu, pelayananmu, jangan sampai membuat engkau tertidur. Engkau mulai kehilangan persekutuan yang dalam dengan Bapa di sorga. Saudara, biar hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita menyediakan waktu untuk retreat dengan Tuhan. Kita menarik diri dari semua kesibukan kita. Setiap hari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berkata, Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah terjadi dalam hidup saya. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat usaha. Terima kasih buat semua perlindungan Tuhan dalam hidupku. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Susah payah tidak akan pernah menambahnya. Tapi justru berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya dalam segala hal. Saya mau ajak kita naikkan pujian ini, kita katakan, selain Kau, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mampukah kita berkata, selain Kau tiada yang lain ya Tuhan, hanya Engkau yang kuingini. Kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa berbisnis, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Dengar saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan sedang ingatkan kita, bahwa tempat kita bukan di bumi ini, tapi tempat kita di surga. Dia mau ingatkan kepada setiap kita, bahwa kedatangannya pasti. Dia sudah beri tanda, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Pemberitaan Injil secara masif sedang terjadi hari-hari ini lewat media sosial. Yang tadinya gak mungkin bisa, hari ini semua mungkin. Sampai ke ruangan yang paling tersembunyi, di ruang tidur seseorang, dia bisa mendengarkan Injil. Saudara, siap sedia. Jangan sampai kita kehilangan waktu yang terbaik. Ketika dia datang, kita tertinggal. Saya berdoa, kita semua masuk dalam pengangkatan. Amin saudara. Pastikan pelita kita dan minyak kita penuh. Terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara, orang yang menyediakan waktu dengan Tuhan, saya percaya rohnya akan dicas sama Tuhan. Dia akan menyadari bahwa hidup ini sementara. Dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan waktu dia menarik diri, dia akan perbaiki dirinya.
Mungkin dalam perjalanan kita ngisi hari-hari yang kita lalui, tanpa kita sadari kita menjadi orang yang begitu gampang meledak-ledak. Kita bisa marah dengan orang lain. Kenapa? Karena mungkin minyakmu sudah mulai habis. Api di dalam rohmu sudah mulai padam. Biar sediakan waktu retreat dengan Tuhan, supaya engkau tetap segar di dalam Tuhan. Dan kau punya waktu juga dengan keluargamu, dengan orang-orang yang kau cintai. Ini penting, saudara. Engkau boleh berhasil, tapi jangan sampai kau kehilangan keluargamu. Ambil waktu, retreat dengan keluargamu. Waktu-waktu bersama dengan keluargamu. Berbicara, cerita. Covid ini membantu kita untuk lebih banyak di rumah dengan keluarga kita. Jangan pernah bilang itu menyebalkan, itu sangat boring buat saya. Bukan, saudara. Itu tujuan Tuhan, supaya kita bisa makin dekat dengan Tuhan dan keluarga kita. Yang kedua, saudara, yang kedua, mari perhatikan di ayat 14 judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini fokus kita harus bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di dalam diri setiap orang itu ada talenta minimal satu, saudara. Jangan dikubur, saudara. Ini bicara tentang kita harus menjadi pribadi yang produktif hari-hari ini. Lakukan apa yang kau lakukan itu semua untuk Tuhan, supaya nama Yesus dimuliakan. Saudara, kita bersyukur hari-hari ini dengan begitu banyak orang di rumah, mereka menjadi kreatif, saudara. Mereka mulai membangun usaha yang baru. Tapi jangan lupa, itu bukan untuk memperkaya dirimu supaya engkau terkenal mungkin di YouTube atau di media sosial yang lain. Tapi supaya lewat hidupmu, lewat apa yang engkau lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan mau kita produktif. Gak asal-asalan jalani hidup ini. Gak asal-asalan jadi karyawan. Gak asal-asalan jadi seorang pebisnis. Gak asal-asalan jadi seorang pelayan Tuhan. Tapi kita bisa menghasilkan yang berkualitas. Seorang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saya mau lakukan itu. Karena satu hari tuannya pasti datang meminta pertanggungjawaban. Hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Saudara dan saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Supaya kita masuk dalam pengangkatan. Apakah saudara mau? Hari ini belum terlambat. Yang masih biasa-biasa, asal-asalan, hari ini berkata, Tuhan, aku mau lakukan yang terbaik. Aku mau lakukan yang terbaik. Bukan soal 5 talenta, 2 talenta atau 1. Tapi ini bicara soal tanggung jawab kita. Sebagai orang tua, harus bertanggung jawab terhadap anak-anak saudara. Itu adalah talenta yang Tuhan percayakan. Jadikan mereka orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Saudara sebagai pengusaha, engkau punya banyak karyawan. Jadikan mereka alatnya Tuhan. Supaya lewat perusahaanmu, lewat mereka, nama Tuhan dimuliakan. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, saudara. Mari perhatikan ini. Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Itu berbicara tentang penghakiman terakhir. Tuhan mau hari-hari ini kita harus memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Yang pertama tadi, kita harus terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus produktif. Kita harus lipat gandakan talenta. Yang ketiga, kita harus perhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Kalau saudara baca dengan lengkap cerita ini, raja itu berkata, dia memisahkan antara domba dan kambing. Dia bicara tentang orang percaya dengan orang fasik, saudara. Dan orang-orang itu berkata, kapan kami kasih engkau makan waktu lapar? Kapan kami kasih engkau minum waktu engkau haus? Kapan kami mengunjungi engkau waktu engkau sakit? Waktu engkau di penjara? Kapan kami kasih baju waktu engkau telanjang? Raja itu berkata, saya percaya ini bicara tentang Tuhan Yesus. Ketika engkau memberi kepada orang yang paling hina ini, engkau sedang memberi kepadaku. So banyak orang hari-hari ini mengasihani dirinya. Tapi Tuhan mau hari-hari ini, jadilah pelaku kasih. Bukan soal banyak atau sedikit yang kau bisa beri. Tapi soal hati, karena kau mengasihi Tuhan.
maka Engkau mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Ada banyak pemulung di luar sana yang mereka sedang kelaparan. Bahkan security yang ada di kantormu, yang ada di perumahan di mana Engkau tinggal, mereka sedang lapar hari-hari ini. Jam kerja mereka sedang dikurangi luar biasa. Penghasilan mereka sedang berkurang luar biasa. Kenapa kita nggak lakukan tindakan itu hari-hari ini? Engkau makan, masih cukup. Engkau masak, 1 piring kau sediakan buat securitymu. 1 piring kau sediakan buat tetanggamu yang membutuhkan. Uang untuk dia beli makan 1 piring, dia bisa beri kepada anaknya, kepada keluarganya. Itu akan membuat dia tersenyum. Dan dia akan berdoa buat engkau. Dan berkat Tuhan turun atasmu. Biar hari ini setiap kita berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Pelitaku tetap menyala dan aku penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Yang kedua, minta sama Tuhan supaya engkau menjadi orang yang produktif, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, engkau harus perhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Saya mau tutup di sini, saudara. Saya tahu bahwa hari-hari ini Tuhan lagi lihat hati kita. Kita hanya melihat diri kita, atau kita belajar memperkenalkan Kristus lewat tindakan kasih kita. Kemarin saya dan istri, kami turun ke jalanan. Kita hanya bertiga. Apa yang kita punya, kita bagi dengan orang-orang di sana. Ada tukang sapu, kita beri mereka makan. Ada orang-orang pemulung yang sedang ngumpul, kita beri. Kita melihat bagaimana ekspresi mereka begitu luar biasa. Mereka mengucapkan berkat atas kami. Mungkin itu kecil buat saudara, tapi buat mereka itu sangat berharga. Saya percaya Bapa di surga tersenyum, karena kita peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Biar hari ini kita berkata, Tuhan terima kasih buat apapun yang sedang terjadi. Karena kita tahu Dia sedang mempersiapkan kita masuk dalam pengangkatan. Yang mau katakan amin. Sekali lagi saya mau ajak saudara, angkat tangan saudara. Kita akan akhiri penyampaian firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, selain Kau ya Tuhan, selain Kau tiada yang lain padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Masing-masing saudara doa sama Tuhan. Biar kita ingatkan diri kita setiap hari, kedatangan anak manusia itu sudah ada di depan kita. Dan kita punya pengharapan semua kita masuk dalam pengangkatan. Dan Tuhan mau hari ini pastikan pelita kita menyala dan minyak kita penuh. Kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Lakukan retreat setiap hari dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Dia. Berbicara layaknya seorang sahabat dengan sahabat. Dan kau mengalami repentance, yaitu pertobatan. Ketika kau tahu ada yang salah yang kau lakukan sepanjang hari ini. Bertobat sungguh-sungguh. Supaya kau tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, jadilah orang yang produktif. Lipat gandakan talenta. Jangan asal-asalan. Yang ketiga, perhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Percayalah, di depan ini, ketika sangkakala Allah berbunyi, saudara dan saya, kita akan masuk di dalam pengangkatan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami. Biar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Berkati anak-anakmu, jemaatmu yang ada di Green Garden. Apapun persoalan mereka, pergumulan mereka, Engkau campur tangan. Karena kami percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ada kemenangan demi kemenangan. Covid tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan. Covid tidak akan membuat kami kehilangan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan. Karena kami percaya surga berotoritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini itu menjadi satu berkat pertumbuhan atas iman rohani kami ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga berkati atas hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Pantai Kosta ketiga, biar pengurapan Tuhan secara luar biasa turun atas gereja-Mu, GBI Green Garden, beserta gereja-gereja yang lain di seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko, biar Tuhan Engkau yang terus urapi dia menjadi hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang rendah hati, yang selalu menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati keempat wakil daripada Pak Pendeta Niko Nyotoro Harjo Tuhan, dan biar kasih Tuhan selalu juga ada atas keempat wakil yang mendukung daripada pelayanan Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo. Terima kasih, kami berdoa juga untuk gembala kami, gereja-Mu di Green Garden ini ya Tuhan. Biar anugerah kasih-Mu selalu ada menyertai hamba-Mu ini juga Tuhan. Berkati para pengerja juga yang lain, berkati jemaat Tuhan yang menyaksikan dari ibadah online ini Tuhan. Biar kasih Tuhan selalu ada atas jemaat Tuhan, atas kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia, Tuhan lawat bangsa Indonesia, Tuhan berikan penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa atas bangsa Indonesia. Takut akan Allah ada atas bangsa Indonesia Tuhan, dan biar keselamatan-Mu ada atas bangsa Indonesia. Berkati pemimpin dari bangsa Indonesia, wakil aparat pemerintah pusat sampai daerah, militer sampai sipil Tuhan. Biar kasih Tuhan selalu ada, biar keputusan-keputusan yang diambil dari pemerintahan Indonesia itu dari Padamu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Biar setiap kita menyiapkan hati kita, mari angkat tangan kita. Kita akan terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Sempurnakanlah persekutuan kami dengan berkat yang terbaik. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan terus menuntun, mengajar, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.